Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Mengenai pertanyaan ada seorang ibu bekerja sebagai khodimat, majikan bukan muslim, konsumsi babi. Ibu tersebut otomatis masak buat majikannya, namun ibu tersebut dipersilahkan masak masakan lain untuk dirinya dengan peralatan yang berbeda. Yang ditanyakan bagaimana cara membersihkan diri dari najis babi tersebut. Mohon pencerahannya, jazakumullah khairan katsira. Barakallahu fikum. Jadi yang pertama sebenarnya ada masalah yang lebih besar yang penting untuk dibahas, yang menjadi inti sebelum membahas turunan-turunannya. Karena nanti kita nggak akan habis bahas turunannya karena intinya masih belum selesai. Seringkali kita dalam banyak masalah seperti itu menanyakan dampak tapi melupakan sumber seperti itu. Jadi yang lebih penting kita bahas terlebih dahulu masalah sumbernya, supaya nanti hukumnya menjadi terang gitu ya. Dalam Sahih Bukhari itu disebutkan ada seorang dari Irak yang datang, kemudian dia itu menanyakan bagaimanakah hukumnya kalau orang itu sholat lalu kemudian di badannya itu terkena darah nyamuk. Maka pada waktu itu seorang ulama salaf ngamuk, kamu ngapain datang jauh-jauh dari Irak mau nanyain darah nyamuk? Darahnya Husain saja di sana ditumpahkan, kamu diem aja nggak pernah komen begitu. Artinya ada yang lebih penting daripada hal itu yang harusnya diketahui dulu, jangan yang hal-hal yang mungkin barangkali ya tidak penting begitu. Apalagi dalam hal ini nanti tidak akan ada habisnya kita membahas ini itu kalau tidak membahas intinya terlebih dahulu. Dan ini juga berlaku untuk segala hal, segala masalah. Kayak misalkan di Indonesia ketika kita membahas tentang orang yang suka menghina agama bla 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 bla, sebenarnya jangan membahas itu dulu terlalu dalam karena itu hanya dampak. Yang paling inti dari itu semuanya adalah adanya sistem yang melindungi kekufuran, melindungi permusuhan terhadap Islam dan lain. Itu yang lebih penting untuk dibahas, sehingga nanti nggak ada bagaimana hukum, tapi begitu dibahas intinya maka yang lain itu akan habis semuanya begitu. Ibaratnya kalau kata para ulama seperti kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam I'lamul Muwaqqi'in, kalau seandainya ada orang sakit itu jangan diobati gejalanya tapi obatilah penyakitnya begitu. Misalkan luka badannya akhirnya jadi demam dan lain sebagainya. Jadi kita jangan sibuk untuk memikirkan demam terlalu jauh kalau nggak ngobatin juga intinya, yaitu lukanya itu yang harus disembuhkan biar demamnya turun dan lain-lain begitu. Jadi kita pikirkan terlebih dahulu yang pertama bagaimanakah hukum bekerja di tempatnya orang kafir begitu. Para ulama menyampaikan boleh, karena sudah terbukti seperti Ali bin Abi Thalib, Ka'ab bin Ujrah, Bilal bin Rabah dan lain-lain, mereka semuanya juga pernah bekerja jadi kuli di tempatnya orang kafir. Artinya dalam hal ini hukum asal bekerja di tempat orang kafir itu boleh dan mubah, dan sama sekali tidak mencoreng al-wala wal bara seorang muslim begitu ya. Tapi para ulama memberi syarat seperti yang dikutip oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, juga disampaikan oleh Lajnah Daimah, dan juga bisa dibuka dalam kitab-kitab lain dalam pembahasan al-ijarah ya mengenai masalah bekerja di tempatnya orang kafir. Para ulama sepakat, ya juga dikutip oleh Dr. Said bin Ali bin Waf Al-Qahtani juga dalam kitab Al-Mu'alah wal Mu'adah Fillah, semuanya menyebutkan perihal kerja di tempat orang kafir itu harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, kerjaannya harus halal. Suruh ngerjakan apa? Begitu. Kalau seandainya pekerjaannya itu boleh ya, beli makanan, beli minuman, atau mungkin barangkali disuruh untuk memindahkan ini dan itu, atau mungkin disuruh untuk melakukan hal-hal yang orang Islam sendiri juga boleh, menggali sumur, membangun rumah dan lain, maka hukumnya juga boleh. Yang kedua, tidak membahayakan diri seorang muslim pekerjaan tersebut. Allah ya'uda li muslimin bidharor. Jadi jangan sampai nanti membahayakan atau merugikan orang Islamnya. Yang ketiga, yaitu jangan sampai fihi naun minal idlal lil muslim. Jangan sampai kerjaan tersebut menghinakan status keislaman seseorang gitu. Jadi jangan sampai orang Islam sampai nyebokin orang kafir, orang Islam sampai ibaratnya itu mandiin orang kafir, sampai orang Islam itu sampai ngelipetin bajunya orang kafir dan lain. Jangan sampai ke level itu, karena itu
Tapi khusus ya tentunya kalau seandainya itu pekerjaan umum di tempat laundry dan lain-lain nggak ada masalah. Maksudnya jadi asisten rumah tangga secara khusus yang menyebabkan jelas seorang muslim tidak punya harga diri dan tidak punya lagi marwah seperti itu. Nah, dalam kasus yang ditanyakan ini yang paling penting adalah sebenarnya pekerjaan ini tidak layak untuk seorang muslim. Nah, kita juga tapi tidak bisa menyalahkan karena hari ini orang Islam sendiri juga tidak bisa memberikan pekerjaan. Ini masalah lain yang juga masih bagian dari intinya inti yang harus diselesaikan juga. Jadi intinya memang karena umat Islam hari ini lemah, dampak selanjutnya orang kafir jadi jaya, dampak selanjutnya orang Islam harus kerja di orang kafir, dampak selanjutnya orang Islam harus ngemis-ngemis ke orang kafir, dampak selanjutnya orang Islam dihina orang kafir. Itu dampak luarnya seperti itu. Ya, sebenarnya inti masalahnya apabila umat Islam ini sudah kuat maka selesai sudah semuanya begitu, dan itu sudah terjadi di zaman-zaman generasi pilihan dan generasi-generasi emas umat Islam begitu. Barakallahu fikum. Jadi intinya yang pertama adalah bahwa pekerjaan ini sebenarnya sangat tidak layak. Yang kedua, majikan minta dimasakkan babi, jelas seorang muslim tidak diperbolehkan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kamu menolong orang yang mau berbuat dosa. Makan babi itu dosa. Fix di dalam Al-Qur'an Allah sudah menegaskan 4 kali tentang keharaman babi dan juga turunan-turunan babi di dalam ayat-ayat yang lain. Jadi intinya sudah tidak ada lagi diskusi dalam bab ini. Sehingga kalau sampai seorang muslim menyuguhkan daging babi dan lain, dia terkena hukumnya sama seperti khomer, sama seperti riba. La'anallahul khomra wa asirahu wa syaribahu wa asirahu wa saqihi dan lain-lain, semuanya jadi kena hukumnya. Allah melaknat khomer, yang minum, yang ngasih, yang nyuple, yang makan hasilnya, semuanya kena laknat. Sama seperti riba, la'anallahu akil riba. Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mu'kilahu, dan orang yang ngasih makan orang pakai riba. Wa syahidaih, dan juga orang yang menyaksikan transaksi riba atau pengawas riba dan lainnya, semuanya juga kena begitu. Nah, begitu juga dalam hal ini seorang muslim tidak diperbolehkan untuk menyuguhkan makanan haram walaupun dia tidak makan. Seperti itu. Karena dalam Islam ada kaidah apa yang haram untuk dimakan maka haram untuk diberikan. Seperti itu juga. Maka dari itu barakallahu fikum, ma haruma akhduhu haruma i'ta'uhu. Yang haram diambil, haram juga untuk diberikan. Nah, dalam kasus ini untuk orang ini telah mensukseskan agenda haram yang dilakukan oleh orang kafir ini, yaitu makan daging babi, maka tidak diperbolehkan. Adapun mengenai izinnya, tapi dia mengizinkan kok untuk masak pakai yang lain biar nanti begitu. Bukankah ini sebuah toleransi indah, serasi dan lain-lain? Naudzubillah tsumma naudzubillah. Justru seorang muslim di sini harus berhati-hati. Jangan sampai dia kehilangan agamanya tapi mengorbankan ya sesuatu, sampai mengorbankan agamanya untuk sesuatu yang remeh. Ini sama seperti nanti dalam kasusnya ini ketika orang-orang kafir menemui Nabi Muhammad minta, ayolah sembah Tuhan kami selama 3 hari. Nanti 3 hari kita ikut nyembah Tuhanmu begitu. Bukan begitu cara untuk berinteraksi antara orang muslim dengan orang kafir. Seperti itu. Jadi kalau seandainya orang kafir ini mau yang benar, maka jangan sampai untuk masak babi dan lain-lain saya tidak usah dimasakkan, harus begitu, baru hukumnya boleh. Kalau seandainya ada masak babi tapi setelah itu diperbolehkan masak sendiri dan lain-lain, maka jelas ini hukumnya tetap haram bekerja seperti ini. Ya, adanya rukhsah dan izin dan lain sebagainya itu tidak menjadikan otomatis jadi halal sebuah pekerjaan begitu. Cuma nanti kan hukumnya jadi berbeda begitu ya. Kalau seandainya memang dia masak pakai bejana tersendiri, pakai perkakas sendiri, maka otomatis masakan itu halal. Seperti itu ya. Tapi pekerjaannya tidak otomatis menjadi halal, sekali lagi karena ada unsur membantu orang kafir melakukan dosa. Nah, untuk status makanan yang dimasak pakai tadi ya, pakai bejana, wajan, panci dan juga mungkin peralatan-peralatan masak lain yang sifatnya sendiri, berarti otomatis sudah beda hukum. Dan kita tidak mungkin akan mengharamkan sekaligus semuanya ya, karena masak di tempat seperti itu berarti otomatis sudah suci tempatnya dan tidak ya merupakan bekas-bekas dari makanan-makanan haram seperti itu. Barakallahu fikum.
Kemudian cara membersihkan diri dari najis babi tersebut. Kalau para ulama mengatakan bahwa babi itu dihukumi najis seperti dalam kitab fikih sunnah Sayyid Sabiq, babi itu dihukumi najis karena lebih menjijikkan aja ketimbang anjing begitu. Maka dari itu cara membersihkannya ya menurut para ulama sama seperti anjing, dicuci 7 kali. Tapi itu juga pendapat yang lemah menurut para ulama, ya, karena tidak ada satupun dalil yang menunjukkan itu. Dikiaskan aja, karena dianggap lebih parah dari anjing, maka untuk nyucinya juga paling mentok seperti anjing itulah, paling enggak 7 kali. Yang pertama dengan tanah, sisanya dengan air. Tapi kalau seandainya kita enggak merujuk ke tersebut, ya, merujuk aja kepada ahli hadis, maka ya cukup sekali aja, yang penting bersih, karena ini najisnya najis aini, yaitu najis yang ada wujudnya begitu. Maka silakan sampai nggak ada bau, warna dan rasa, udahlah kita hukumin sebagai sesuatu yang suci, seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, kemudian bagaimana dengan tempat-tempat makanan mereka yang memakan daging babi untuk menyuguhi makanan atau minuman kita yang secara zatnya halal? Adapun mengenai barang-barang orang kafir, bejana-bejana mereka, maka ada sebuah hadis dari Abu Tha'labah Al-Khushani. Beliau bercerita suatu ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini bi ardin ahluha ahlul kitab. Wahai Rasulullah, kami berada di sebuah tempat penduduknya semuanya adalah Yahudi Nasrani. Ya'kuluna lahmal khinzir, mereka makan daging babi, wa yasrabunal khamra, dan minum miras. Fa kaifa bi aniyatihim wa qudurihim, bagaimana status bejana-bejana, gelas-gelas, mangkok-mangkok, piring-piring serta panci-panci mereka? Faqala da'uha ma wajadtum minha buddan. Jangan pakai kalau memang ada panci yang lain atau ada bejana yang lain. Jadi jangan pakai. Fa idza lam tajidu minha buddan, tapi kalau memang enggak ada yang lain, fa arhiduha bil ma, maka silahkan kalian cuci dengan air. Au qala igsiluha tsumma idbakhu fiha, atau Nabi Muhammad mengatakan cucilah kemudian masaklah pakai tempat tersebut, wa kulu, lalu kemudian makanlah. Qala wa ahsibuhu qala wasrabu. Dan kata Abu Tha'labah Al-Khushani, kalau nggak salah beliau juga bilang dan silahkan kamu minum. Barakallahu fikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Tha'labah Al-Khushani sebagaimana disebutkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi, seperti itu. Jadi artinya hadis ini juga dipakai dalil oleh para ulama bahwa tempat makan dan minumnya orang kafir, di mana jelas-jelas kita paham bahwa agamanya itu menghalalkan babi dan miras, maka tempat makan minum mereka itu hukumnya adalah najis, seperti itu. Hukumnya adalah najis. Tapi, ya ini tapi ya, ini khusus bagi yang melihat. Kalau kita nggak melihat, nggak tahu, maka kita hukumi saja semuanya bersih dan suci. Ini pendapat yang paling tepat menurut para ulama, karena dalam banyak hadis juga disebutkan bahwa Nabi Muhammad juga memakai dan menerima, seperti dalam kisah setelah perang Khaybar, ada seorang Yahudi membawakan Nabi Muhammad kambing panggang di atas nampan. Nabi Muhammad makan. Padahal itu kan tempatnya orang kafir, ya, itu kan tempatnya nampannya orang kafir. Kok Nabi nggak ngecek begitu? Ini bukan karena Nabi lupa, ini pertanda bahwa memang kalau ada sebuah larangan, lalu kemudian Nabi suatu ketika melakukan, maka itu dihukumi sebagai sebuah larangan yang bermuatan makruh atau tidak baik, begitu. Maka dari itu hukum menggunakan bejana-bejana atau alat-alat atau mangkok-mangkoknya orang kafir atau gelas-gelasnya atau piring-piringnya dan lain-lain, itu hukumnya adalah makruh, pendapat yang paling benar, enggak disukai Allah. Tidak baik bagi seorang muslim, begitu. Seandainya tetap, ya berarti tidak sampai haram karena tidak sampai najis, seperti itu. Kecuali kalau memang lihat di depan mata, maka hukumnya berbeda. Jadi hukum melihat sama nggak melihat itu lain ya nanti. Jadi kalau ke dalam kasus ini, kalau kita misalkan ketemu sebuah tempat begitu, kita nggak tahu ini punyanya orang kafir apa orang muslim. Al aslu fil asya at-taharah. Pada dasarnya segala sesuatu itu suci, maka kita nggak usah tahu, nggak apa-apa, begitu. Karena dalam Islam ini juga kita nggak perlu tahu detail-detail begitu ya. Maka nanti di dalam pembahasan masalah air itu juga disebutkan ada beberapa riwayat dari Umar bin Khattab dan lain-lain begitu. Ketika ada yang mau bertanya, ini airnya bersih apa tidak?
Umar bin Khattab langsung menjawab, nggak usah kasih tahu. Tidak perlu dikasih tahu. Nanti disebutkan dijelaskan semuanya dalam kitab kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq ya. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu menelisik sampai detail-detail. Kalau ngelihat berarti jelas haram, najis. Tapi kalau nggak ngelihat berarti tidak najis. Hukumnya hanya makruh karena sebuah kehati-hatian. Siapa tahu dipakai. Intinya begitu. Tapi kalau nggak ngelihat sendiri maka hukumnya tetap bersih, dihukumi suci. Oleh para ulama juga begitu. Seperti itu. Dan tidak perlu ditelisik. Nggak perlu nanya orangnya makan babi nggak atau nggak usah. Begitu. Walaupun itu orang kafir, ahli kitab, orang musyrik sekalipun nggak perlu ditanya. Kalau ngelihat di depan mata baru hukumi. Kalau nggak ngelihat jangan dihukumi. Ya, hukum paling beratnya adalah makruh kalau nggak ngelihat. Tapi kalau memang melihat dengan mata kepala sendiri mau dipakai untuk naruh babi atau mungkin untuk ngerebus miras, ya udah berarti itu hukumnya sudah haram seperti itu. Tapi kalau seandainya memang tidak tahu menahu, tidak usah nanya, berarti itu hukumnya makruh. Kalau masih ada alat atau tempat yang lain, pakai yang lain aja. Tapi kalau memang nggak ada, silahkan dipakai, tidak masalah. Dicuci dulu apa tidak? Ya kalau memang ada ya lebih baik dicuci karena kan makruh tadi makainya. Biar hilang makruhnya dicuci terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab.